Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-43 di channel Sua Malam. Nah, tapi sebelum gua masuk ke ceritanya, gua mau ngasih satu info ke kalian nih. Jadi sekarang Sua Malam udah nambah satu platform lagi yang seru banget sih menurut gua. Kita ada satu sesi live di platform IDN Live ya teman-teman. Ini harusnya udah mulai dari sebelum video ini tayang dari minggu lalu ya. Dan kita itu punya jadwal tetap itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Kalian pantangin aja, download itu IDN app-nya ya. Di App Store atau Google Play Store kalian download, kalian cari aja di usernya itu namanya Sua Malam pakai spasi ya. Sua spasi malam. Nah, di situ kita bakal ngobrol-ngobrol lebih luas tuh guys. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal horor of course ya. Dan di tiap sesinya gue bakal punya satu tema tertentu. Kayak minggu lalu itu di hari Sabtu minggunya gue ngomongin soal perpocong-pocongan sama tentang kosan angker. Nah, tapi karena itu live, kalian bisa interaksi langsung nih sama gue. Jadi kalian bisa langsung chat ya di kolom chatnya. Bisa nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan kalian soal hal-hal horor lah. Misalnya kalian pengen gue ngebahas soal apa, atau ada pertanyaan apa yang kalian punya, atau mungkin kalian punya pengalaman terus kalian mau ceritain langsung di situ sambil diskusi sama gue bisa. Jadi kalau di YouTube kan kalian cuma ngedengerin gue ngomong doang nih. Nah, tapi kalau di sana kita bisa ngobrol. Ya seminimal-minimalnya per sesi 1 jam lah. Cuman nanti ke depannya mungkin kalau gue memang lagi ada waktu kosong ya gue bakal nambahin jadwal-jadwal lain selain nih jadwal wajib. Nah, kalau mau tahu jadwalnya make sure kalian follow Instagram gue sama Instagramnya Sua Malam, karena pasti sebelum live gue bakal masukin jadwalnya di situ. Dan kalau misalnya animunya oke, kemungkinan besar ke depannya gue juga bakal ngadain live di TikTok juga ya, supaya kita bisa interaksi lebih oke lagi. Ya makin banyak lah sekarang platform dimana kalian bisa interaksi sama Sua Malam. Jadi make sure aja kalian ikutin semuanya. Dan nanti akan kita masukin semua linknya di kolom deskripsi biar lebih gampang buat kalian. Oke, mantap. Kita masuk langsung aja ke ceritanya. By the way, ini Ayu gua kenapa jadi bancel tadi sebelum take. Oke. Coba. Aduh. Ini punyanya Bu Rani tapi warnanya pink-pink. Ini buat opening enak nih padahal nih. Oke, jadi cerita ke-43 ini adalah cerita yang dikirim sama Bang Jali dari Menteng. Of course ini nama samaran, dan kenapa dia milih nama Bang Jali gua juga nggak tahu. Gua nggak tahu zaman sekarang masih ada yang namanya Bang Jali apa enggak ya, kalau itu milenial dan Gen Z. Dan sepertinya si Bang Jali ini Gen Z harusnya. Tapi nama lu Bang Jali, mantap. Nah, si Bang Jali ini sebenarnya udah sempat ngirim cerita ya. Udah sempat ngirim cerita ke kita ya. Udah sempat ngirim cerita, tapi waktu itu formatnya cerita pendek ya. Dan harusnya itu naik di TikTok. Gua nggak tahu naiknya bakal naik hari apa. Kalau pas gua nge-record ini sih belum naik, tapi pas ini tayang harusnya udah naik di TikTok. Ntar kalian cari aja pokoknya Bang Jali ya. Yang punya cerita, dan biasanya kalau di video TikTok tuh gue ngasih tahu di captionnya ya itu ceritanya siapa gitu. Harusnya di segmen jadi ceritanya. Nah, jadi si Bang Jali ini dia itu santri ya. Dia tuh dia sekolah di pesantren. Dari zaman dia SMP sampai SMA itu dia sekolah di pesantren, berarti 6 tahun ya di pesantren. Dan cerita horornya ini berkutat di seputar pesantrennya dia itu. Termasuk yang cerita dia udah share sebelumnya di TikTok ya. Itu juga di pesantren yang sama. Dan kayaknya si Bang Jali punya beberapa cerita lain juga ya. Ada beberapa cerita lagi ya dari Bang Jali ini, mantap nih Bang Jali nih. Nah, cuman yang kali ini ceritanya cukup panjang dan cukup epic nih menurut gua. Kayak kalau gua ada di posisi itu kayak lumayan ser-ser juga gitu rasanya. Nah, plotnya ini buat informasi dulu, Bang Jali itu sekarang usianya kurang lebih 22 atau 23 tahun harusnya ya tahun ini. Dan plot ini tuh kejadian di tahun 2018. Sekitar berarti waktu itu Bang Jali lagi kelas 2 SMA ya. Kita panggil Jali aja. Gua langsung refleks manggil Bang Jali karena biasanya kalau ada Jali depannya pasti ada Bang gitu. Nah, si Jali ini waktu itu masih kelas 2 SMA di pesantren itu ya.
tahun 2018. Pesantrennya itu ada di daerah Serang, Banten sana. Pesantren yang cukup gede. Yang pesantrennya gede emang, fasilitasnya cukup lengkap. Cuman pesantrennya ini daerahnya itu cukup antah berantah guys. Jadi kalau misalnya si Bang Jali by the way ngasih tahu ya nama pesantrennya apa, cuman of course gue nggak bakal ngasih tahu ke kalian. Kalaupun misalnya dari kalian ada yang cenayang dan tahu ini kira-kira itu, kalau misalnya kalian lihat nih, masukin nama pesantrennya, itu pesantrennya bener-bener di tengah-tengah daerah hijau, jadi kayak dikelilingin sama hutan, kayak hampir nggak ada tetangganya gitu, bukan di daerah perkampungan ya. Which gue bisa ngerti banget karena dulu juga gue di pesantren dan di tengah hutan juga. Yang kayak mungkin pendengar Suara Malam Lama udah tahu ya, gue juga punya cerita-cerita dari pesantren gitu. Nah ini mirip-mirip nih di tengah-tengah hutan gitu, dan kayaknya dia di daerah perbukitan harusnya. Jadi cukup dataran tinggi juga. Jadi ya since pesantrennya itu ada di daerah-daerah yang seperti itu, yang masih hijau, masih rimbun, of course nggak bisa terhindar dari yang namanya cerita-cerita horor. Mitos-mitos, rumor-rumor itu udah pasti seliweran sana sini. Nah, cerita ini akan berkutat dengan salah satu rumor yang diceritakan turun-temurun ya dari generasi ke generasi di dalam pesantren tersebut. Oke. Waktu itu si Jali itu lagi kelas 2 dan ada satu aktivitas yang rutin mereka lakukan setiap minggu di pesantren itu ya. Untuk teman-teman yang memang pernah di pesantren atau mungkin waktu SMP SMA-nya itu sekolah di sekolah Islam gitu ya, ke madrasah sanawiyah, madrasah aliyah gitu ya, mungkin familiar dengan kegiatan ini. Kegiatan mingguan rutin ini disebut dengan mabit atau malam bimbingan iman dan takwa. Oke, nah mabit ini apa sih? Ya. Mabit ini sebenarnya semacam semacam malam di mana anak-anak akan dikumpulkan untuk full mendedikasikan malam itu untuk ibadah ya. Nah, jadi rutinnya dari mabit ini mereka itu akan kumpul di masjid. Kan tiap sholat mereka pasti ke masjid dong ya. Nah, sholat terakhir di satu hari itu kan sholat isya sekitar jam 7:30 malam. Ya kan. Setelah sholat isya itu mereka nggak pulang ke asrama, mereka akan stay di masjid ya. Nah nanti mereka di situ akan melakukan beberapa kegiatan nih, kegiatan rutin, kegiatan wajib setiap mabit. Which is nanti mereka setelah sholat isya itu akan baca Al-Quran. Kurang lebih itu kalau katanya si Jali setiap mabitnya itu harus baca 2 juz ya. 2 juz itu mungkin buat teman-teman yang non muslim ya, gue kasih gambaran sedikit. Per 1 juznya itu istilah kita 1 juz itu macam 1 bab lah gitu kalau baca buku ya. Jadi 2 juz itu 2 bab, mungkin sekitar ya 5 sampai 10 lembar lah gitu per juz gitu ya, per bab. Jadi dalam satu mabit itu harus baca 2 bab tuh, 2 juz. Nah setelah baca 2 juz mereka itu wajib untuk setor hafalan. Jadi selain membaca Al-Quran, mereka juga malam itu juga harus ngafalin ayat-ayat di Al-Quran minimal 2 lembar. Nah selesai hafalan nanti harusnya mereka akan ada ceramah ya. Habis ceramah nanti mereka akan acara bebas, boleh ngapain aja. Pokoknya harus stay di dalam masjid. Dan nanti jam 3 itu akan sholat tahajud, sholat malam bareng-bareng sama ustadznya. Selesai itu nanti mereka akan nunggu subuh, sholat subuh, dan selesai subuh ya acaranya selesai. Nah intinya seperti itu. Itu rangkaian acara dari mabit malam bimbingan iman dan takwa. Nah mabit ini ada jadwal-jadwalnya. Jadi dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Karena penghuni pesantren itu kan banyak banget ya, nggak mungkin semuanya akan mabit di malam yang sama. Jadi dibagi per batch, per minggu. Jadi di minggu pertama itu adalah jadwalnya anak kelas 1 SMP berbarengan dengan anak kelas 1 SMA. Terus di mabit kedua itu
jadwal anak kelas 2 SMP dan anak kelas 2 SMA. Di minggu ketiga, mabit ketiga itu ya anak kelas 3 SMP dan anak kelas 3 SMA. Nah, untuk mabit keempat, di minggu keempat itu dikhususkan untuk anak-anak yang dapat hukuman. Kayak ada kelas ekstra khusus untuk anak-anak yang dihukum. Nah, dihukumnya itu kenapa? Biasanya anak-anak yang pada saat jadwal mabitnya dia itu nggak ikut, ya, entah ketinggalan jadwal atau gimana, atau sengaja nggak ikut, sengaja bolos, atau mungkin pas mabit itu mereka ngerusuh, ya kan, ribut atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang umum. Intinya itu nanti akan dicatat di setiap jadwal itu, dan siapa saja yang dicatat ini, yang melanggar-melanggar ini akan dikumpulkan di satu jadwal dan mereka semua akan mabit ulang dihukum di minggu keempat dalam bulan tersebut. Nah, jadwalnya seperti itu. Karena waktu itu si Jali ini kelas 2, jadi of course dia kebagian jadwal di minggu kedua ya, barengan sama anak kelas 2 SMP. Mabit lah. Tapi namanya jiwa muda, jadi masih ada nakal-nakalnya nih, ya kan. Adalah beberapa anak di jadwal itu, di malam itu ya, ceritanya nih di minggu kedua nih. Nah, di malam mabit itu, tadi gue lupa kasih tahu, mabit itu selalu di malam, di Sabtu malam menuju hari Minggu ya. Jadi Sabtu malam jam 8 sampai keesokan harinya hari Minggu sekitar jam 6 selesai sholat subuh ya. Itu jadwalnya, selalu setiap minggu. Nah, suatu hari di minggu kedua pada bulan tersebut, malam Minggu, itu jadwal mabitnya Jali dan teman-teman kelasnya, sama anak SMP kelas 2 juga. Cuman malam itu adalah beberapa anak nakal nih yang mandol nih istilahnya. Jadi mereka cabut nih dari masjid, itu malah nongkrong di salah satu WC ya, di luar area masjid. Kan WC nyebar ya kalau misalnya di pesantren ya. Ngobrol-ngobrol lah di sana. Banyak ada beberapa anak. Nggak disebutin sih secara persis sama si Jali ini ada berapa anak, cuman katanya banyak, lumayan banyak. Dan ustadz yang ada di dalam masjid yang mengawasi mabit itu ya mungkin nggak bakal ngeh-ngeh juga kan, karena kan banyak banget tuh anaknya kan, satu angkatan tuh yang kelas 2 SMP sama satu angkatan yang kelas 2 SMA umplek gitu kan di satu masjid. Dia nggak bakal ngeh juga nih kalau ada mungkin 6-10 orang hilang, dia juga nggak bakal sadar gitu kan. Oleh karena itu adalah satu cecunguk penjilat yang disebut sebagai sweeper. Nah, jadi di tiap angkatan itu ada sweeper namanya. Sweeper ini tugasnya apa? Dia itu akan keliling ya, nyariin orang-orang madol. Jadi tugasnya dia tuh, intinya ini tuh jabatan cepu nih. Tugasnya dia adalah buat nyatet orang-orang yang berisik pada saat mabit, orang-orang yang mungkin diem-diem ngerokok di luar gitu kan, atau yang pada kagak masuk nih, cabut di dalam asrama atau cabut di tempat-tempat lain. Nah, itu kerjanya dia, sweeper, makanya namanya sweeper ya. Dia nge-sweep semua area. Ini biasanya gak punya temen di tongkrongan, gue yakin nih. Nah, sialnya ya, di angkatannya si Jali ini katanya sweepernya itu emang tipe-tipe yang apa ya, teacher's pet banget gitu lah, yang ibaratnya dia, kita harus menjunjung tinggi yang namanya peraturan, harus ditegakkan gitu ya, tipenya kayak gitulah. Keliling lah dia, keliling, akhirnya ketemu nih, dia ketemu di WC di mana anak-anak ini nongkrong situ yang pada madol gitu kan. Ketemu langsung dicatetin tuh nama-namanya, termasuk nama si Jali. Nah, biasanya orang-orang yang udah dicatetin, yang ibaratnya udah pasti bakal kena hukuman, itu bakal diumumin setiap sholat subuh. Jadi setiap habis sholat subuh itu nanti tuh bakal diumumin nih sama si sweeper ini kan, yang nanti akan kena hukuman dan ikut mabit tambahan di minggu keempat, namanya si A, si B, si C gitu. Bener aja, pas sholat subuh besoknya kan mereka ikut nih sholat subuh, itu diumumin dan dia langsung nyebutin 4 nama. Padahal sebenarnya yang dilihat malam itu ada lebih dari 4 orang ya. Jadi teman-temannya si Jali ini ada banyak tuh di situ yang madol, tapi dia cuma nyebutin 4 nama. Si Jali, of course dia tersebut ya, si Jali. Ada namanya si Rahman, si Doni, sama Ijat. Nah, 4 orang ini nama samaran semua ya. Jali, Rahman, Doni, Ijat. Ingat-ingat ya, Jali, Rahman, Doni, Ijat. 4 nama ini 4 nama samaran, dan 4 nama ini yang disebutin bakal ikut di mabit tambahan di minggu keempat.
Yang lainnya gimana nih yang nggak disebutin? Ya nggak tahu ya, mungkin si sweepernya nggak kenal sama yang lainnya, nggak tahu namanya, atau mungkin dia emang nggak ngelihat malam itu, atau mungkin dia dapat sogokan di belakang, nggak ngerti juga. Intinya cuma 4 nama yang disebutin. Nah yang 4 nama ini kan kayak udah saling lihat-lihatan, saling senggol-senggolan, gimana nih gitu. Nah si Jali dia tipenya kayak ya udahlah, kita nggak usah, kita aja lah, kita nggak usah ngejatuhin yang lain. Kalau misalnya memang ibaratnya mereka emang nggak kena hukuman, ya udah itu rezekinya mereka gitu ibaratnya. Kita aja yang dihukum, nggak apa-apa lah, berempat seru-seruan. Oh ya udah oke, fine. Nah abis diumumin gitu, mereka masih berusaha untuk ngelobi nih selesai sholat subuh itu kan. Karena pengumuman anak-anak yang kena hukuman ini itu nggak di depan ustadz, jadi cuman diumumin ke sesama merekanya doang. Mungkin biar ya saling tahu aja gitu, nanti begitu dihukum siapa yang harus maju gitu kan. Nah selesai sholat subuh itu mereka masih berusaha ngelobi si sweeper ini kan, janganlah, kita jangan kayak dihukum lah kayak gitulah, gimana segala macem. Tapi memang ya dia tipenya penjilat gitu ya. Nah jadi dia tetap pergi nih ke salah satu ustadz pembimbing, namanya sebut aja Ustadz Ismail ya, ini nama samaran juga. Dia laporin tuh, Pak Ustadz, ini nama-nama yang harus ikut mabit di minggu keempat untuk hukuman. Kesalahannya ini, namanya ini, mereka yang ikut. Oh oke, siap. Diterimalah informasi itu sama si Pak Ustadznya, Ustadz Ismail. Dan Ustadz Ismail ini yang akan menjadi pembimbing mereka pada saat nanti hukuman itu dijalankan di minggu keempat. By the way, for your information, Pak Ustadz Ismail ini adalah ustadz yang sama yang ada di cerita pendek ya, di sesi jadi ceritanya ya, yang udah di-share duluan dan udah di-up duluan di TikTok. Jadi memang ustadz yang terkenal cukup sakti dan bisa melihat kebohongan gitu. Jadi ustadz yang sebenarnya, ustadz ini dekat sama para santri, cuman ya santri-santri tuh pada respect juga sama dia karena dia terkenal sakti dan bisa tahu kalau orang itu bohong atau enggak. Bahkan dia juga terkenal ngerti untuk hal-hal mistis, permistisan gitu. Jadi dia cukup disegani lah gitu oleh santri-santri ini. Padahal ya kalau dibilang killer ya nggak killer juga gitu, biasa aja. Dia cukup chill lah gitu sama anak-anaknya. Ya gitu ceritanya. Loh belum ya gitu awal mulanya. Jadi intinya mereka akan tetap menjalankan hukuman itu. Nah mereka tahu nih kalau mereka akan menjalani hukuman. Didatangilah sama si Ustadz Ismail gitu kan, si 4 orang ini dikasih tahu lagi, nanti kalian hari Sabtu 2 minggu lagi di minggu keempat kalian ikut mabit hukuman ya, dari jam 8 sampai subuh seperti biasa. Nah ternyata si Rahman tiba-tiba ngomong nih kayak nawar-nawar, Pak bisa nggak Pak, nggak usah hukuman aja gitu kan. Nah di situ malah diancam lagi nih sama si Ustadz Ismailnya, kalian kalau misalnya nawar-nawar, nolak-nolak, saya tambahin loh, malah kalian nanti mabitnya sampai siang nih, nggak sampai subuh doang, sampai siang gitu. Makin lama nih mabitnya gitu kan. Oh jangan dong Pak Ustadz, jangan dong Pak Ustadz. Si Rahman ngomong lagi, soalnya saya nggak bisa nih Pak Ustadz kalau misalnya malam minggu, soalnya kan itu jadwal saya harus pulang segala macem, ini itulah alasan dia. Nah dari situ si Ustadz Ismailnya langsung bilang, ya udah kalau misalnya kayak gitu minggu depannya lagi aja kalian mabit. Berarti kan di minggu ke-1 bulan berikutnya ya. Kalau minggu ke-1 bulan berikutnya berarti harusnya jadwalnya anak kelas 1 kan. Nah mungkin biar gak bentrok, si ustadznya langsung bilang minggu depannya aja di minggu ke-1, tapi hari Kamis ya, malam Jumat. Oh ya udah deh Ustadz, ya Ustadz, gak apa-apa gitu. Nah diputuskanlah bahwa mereka akan mabit hukuman itu di minggu pertama bulan berikutnya, tapi di malam Jumat. Tibalah di minggu pertama bulan berikutnya, hari Kamis malam Jumat, di mana mereka harus ngejalanin mabit. Ya, nah itu semua kegiatannya seperti biasa dimulai saat sholat Isya. Pas sholat Isya ya masih ada anak-anak yang lain kan pada sholat juga dong, sholat di situ, sholat jamaah. Tapi begitu sholat Isya, semua anak-anak yang lain pada pulang karena nggak ada jadwal mabit ya malam itu, cuman mabit hukuman mereka doang. Pada pulang semua ke asrama masing-masing. Sisa mereka berempat sama Ustadz ya, Ustadz Ismail yang tadi. Nah udahlah di situ Ustadz Ismail langsung ngasih tahu apa-apa yang harus mereka lakukan, which sebenarnya mereka udah tahu ya. Habis itu Ustadz Ismail
ninggalin mereka di musola, tapi Ustadz Ismail ini nggak balik ke tempatnya dia, ke pondoknya dia, enggak, tapi dia nungguin di satu ruangan yang ada di belakang musola. Ruangan tuh ruangan tahfiz gitulah, semacam kayak mini office atau sejenisnya, dimana biasanya ustadz-ustadz emang nunggu di situ ya. Nah tadi gue udah sempat jelasin kan rincian yang harus dilakukan sama anak-anak pada saat mabit. Mabit hukuman ini nggak beda jauh, cuman lebih berat aja yang mereka harus lakuin. Jadi yang pertama mereka harus ngebaca Al-Quran, yang normalnya harusnya 2 juz, jadi mereka harus baca 4 juz. Setelah baca 4 juz, mereka harus setor hafalan. Nah saat setor hafalan ini ya nanti mereka bakal manggil Ustadz Ismail yang tadi lagi nunggu ya di ruangan tahfiz untuk ngecek hafalnya mereka. Yang biasanya mereka harus ngehafal 2 lembar, ini mereka harus ngehafal 4 lembar. Jadi 2 kali lipat nih. Nah habis itu baru nanti ustadznya akan ceramah, baru nanti mereka akan waktu bebas sampai jam 3. Nanti akan sholat malam bareng sama ustadz. Habis sholat malam nanti baru nunggu subuh, sholat subuh baru selesai. Kayak gitu rangkaiannya ya. Udahlah, malam itu akhirnya mereka pada mencar-mencar nih duduknya, karena kan sisa mereka berempat tuh di dalam masjid ya. Mereka mencar-mencar duduknya, terus mulai nih baca Al-Quran. Nah gue sempat nanya nih sebenarnya sama si Jali juga nih waktu ngirim cerita kan, ini kalau baca Al-Quran terus ustadznya nggak ada di situ, gimana ceritanya? Mereka bisa nggak usah baca dong sebenarnya kan. Nah jadi mereka sistemnya itu punya buku catatan untuk nyatet mereka mulai baca Al-Qurannya itu dari juz berapa, surat yang mana, ayat keberapa, sampai ya itu juz berapa lagi, surat mana, ayat berapa. Nah itu nanti dicatat tuh mereka dari mana ke mana ngebaca Al-Qurannya. Dan nanti dikasih tahu, dilaporin gitu kan, pas si ustadznya udah dipanggil ke dalam untuk setor hafalan, mereka ngasih tahu juga ini tadi baca Al-Qurannya segini. Terus gue tanya lagi, bisa curang dong gitu kan, gak usah aja baca Qurannya, catat aja. Masalahnya itu dia, yang kalau misalnya kalian udah nonton cerita sebelumnya ya, cerita pendek di TikTok, si Ustadz Ismail itu cukup berbahaya ya, karena dia tuh bisa tahu orang bohong atau enggak. Tapi intinya, for disclaimer aja, dia tuh sakti lah gitu, dan bisa tahu kalau misalnya lu coba-coba bohong sama Ustadz Ismail itu resiko lah buat kalian. Akhirnya mereka juga yang gak berani bohong. Mereka baca Al-Quran yang benar-benar baca Al-Quran, disuruh 4 juz ya emang 4 juz. Nah tapi hukumannya itu ada timelinenya nih, ada batasnya dikasih sama Ustadz Ismail. Mungkin biar Ustadz Ismail juga gak kelamaan nunggu di ruang tahfiz juga ya. Jadi dia ngebatasin maksimal jam 12 itu mereka udah harus setor hafalan. Kalau lewat gimana gak dikasih tahu sebenarnya sama Jali, tapi kemungkinan hukumannya bakal ditambah gitu. Intinya Ustadz Ismail udah bilang maksimal jam 12 udah harus setor hafalan ya. Nah karena ada time limitnya gitu, jadi si Jali dan teman-temannya of course dong dari awal udah cepet-cepet ngebutin untuk baca Al-Quran 4 juz, biar masih ada spare waktu untuk ngafal 4 lembar ya kan sebelum jam 12. Itulah yang mereka lakukan. Mereka mencar di masing-masing sudut masjid, nggak dijelasin juga detailnya kayak gimana, ngebaca gitu kan. Terus si Jali juga wah fokus nih, abis ngebaca 4 juz fokus dia ngafalin nih 4 lembar. Kurang lebih sekitar jam 11 si Jali udah pede nih, oh bisa nih gua nih, udah hafal nih 4 lembar. Dia nanyain teman-temannya, gimana udah siap belum? Gua udah siap nih, udah bisa nyetor hafalan. Ayolah setorlah sekarang lah, kita panggil si Ustadz Ismail biar kita nggak kelamaan. Jadi kalau misalnya udah setor, tinggal dengerin ceramah, habis itu udah kita waktu bebas. Jadi niatannya tidur kali ya, jadi bisa waktu istirahatnya lebih panjang gitu kan. Nah teman-temannya juga tuh si siapa aja tadi ya, si Rahman, si Ijat sama si Doni itu pun setuju juga. Ya udahlah gue juga kayaknya oke lah, ini udah bisa lah gitu. Nah salah satu dari mereka manggil lah Ustadz Ismail ke ruang tahfiz untuk masuk lagi ke masjid. Terus mereka setor lah hafalan. Gak ada yang aneh atau hal apapun yang terjadi pada saat itu, normal semua. Mereka ngafal tuh 4 lembar yang baru aja mereka hafalin malam itu juga. Terus sebenarnya gue salut sih, keren. Kalau gue sih gak bakal bisa ya suruh ngehafal 4 lembar kayak gitu. Selesai nih hukuman mereka yang harus ngebaca Quran sama nyetor hafalan 4 lembar. Nah si Ustadz Ismail ngomong tuh di situ, ini kan kalian cuman berempat, jadi nggak usah ada ceramah ya. Wah senang dong mereka ya, walaupun mungkin nggak ditunjukin secara ekspresi gitu. Oh iya Ustadz, ya Ustadz. Yaudah kalian di sini aja, acara bebas, kalian terserah mau ngapain. Pokoknya tetap stay di masjid. Nanti jam 3 saya kesini lagi, kita sholat malam bareng-bareng. Ingat ya, stay di masjid ya, jangan keluar gitu. Oh ya Ustadz, siap Ustadz gitu.
Pergilah si Ustadz Ismail keluar dari masjid dan mungkin pergi langsung ke pondoknya dia gitu ya. Itu sekitar jam 11 malam. Nah, selesai dari si Ustadz Ismail keluar masjid dan pergi, acara bebas kan? Mereka langsung nongkrong nih. Mereka langsung ambil tas masing-masing dan langsung ngeluarin cemilan. Ternyata dari awal tuh mereka udah bawa cemilan, minuman gitu ya, which is itu sebenarnya diperbolehkan. Cuman ya mungkin jangan makannya di dalam masjid gitu ya. Akhirnya mereka nongkrong tuh di agak depan ya, daerah teras masjid mungkin ya. Ngobrol-ngobrol segala macam, cukup lama tuh bercanda-bercanda. Mereka sih nggak lihat jam dan nggak bawa jam, dan of course nggak punya HP ya. Mungkin punya tapi di asramanya, nggak mungkin dibawa ke masjid ya. Mereka nggak tahu waktu itu persisnya mereka selesai ngobrol-ngobrol dan ngemil-ngemil itu jam berapa. Mungkin kalau dikira-kira sekitar jam 12 sampai menuju ke jam 1 gitu. Akhirnya mereka mutusin, udahlah yuk kita tidur yuk. Udah tidur lumayan nih 2-3 jam sebelum si Ustadz Ismail balik. Masuklah mereka ke dalam masjid lagi. Pintu masjid semua ditutup sama lampunya dimatiin. Nah, untuk gambaran ke kalian ya, layout masjidnya tuh kayak gini. Masjid itu kan kotak biasa gitu ya, kotak biasa. Mungkin nanti Han bisa taruh lah layoutnya di sini ya. Jadi masjidnya tuh kotak biasa. Terus gue tetap jelasin ya, nggak apa-apa ya guys ya, gue tetap jelasin untuk teman-teman yang mungkin ngedengerin semua malam sambil motoran pakai headset doang ya. Jadi masjidnya kotak biasa, ada beberapa baris. Kalau di Islam kita nyebutnya saf gitu ya, untuk orang baris sholat. Ada beberapa saf kayak gitu. Di bagian depan of course ada satu cerukan untuk imam. Terus ada beberapa saf bagian depan itu dipakein karpet gulungan yang panjang kayak gitu. Jadi ketahuan tuh saf 1, saf 2, saf 3, saf 4, saf 5. Dari saf 6 ke belakang itu langsung ubin. Dan di wilayah belakang itu adalah wilayah sholatnya cewek-cewek ya, saf-saf cewek yang ditutupin sama semacam tirai pembatas gitu warna biru. Terus baru nanti pintu keluar masjidnya itu di belakang menuju ke teras. Nah nanti di depan teras itu baru pagar gitu kan. Nah masjidnya itu juga ada 3 posisi pintu ya sebenarnya. Jadi pintu yang ada di area belakang situ yang langsung ke pintu pagar yang di dekat sama daerah sholatnya cewek. Terus di sebelah kiri sama sebelah kanan juga ada pintu. Dan sekeliling masjid itu isinya kaca semua. Jadi kayak ala-ala panoramik gitu ya. Nah intinya kayak gitu. Nah habis mereka ngobrol-ngobrol masuk ke dalam, lampu juga dimatiin. Masjid kan jadi gelap tuh. Cuman ya masih ada sedikit cahaya kayak semacam lampu tidur gitu ya cahayanya. Itu dari, biasanya di masjid kalian tahu gak sih ada jam di masjid yang digital gitu, yang biasanya nunjukin waktu sholat juga, maghrib jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa gitu ya. Ntar munculin aja di sini Han. Jadi ada cahaya dari lampu LED gitu ya, lampu dari jam itu. Jadi nggak gelap-gelap banget. Nah mereka langsung buat formasi tidur nih. Karena di dalam masjid itu 5 saf pertama itu ada karpetnya. Of course logically mereka bakal tidur di area yang ada karpetnya. Posisinya waktu itu mereka langsung tidur berbaris kayak sarden. Jadi semuanya tuh mereka mojok ke paling depan sebelah kiri ya. Jadi di saf-saf terdepan mentok ke kiri, yang ada di kiri mereka tuh ada jendela-jendela gitu juga ya. Yang mereka tuh tidur posisinya kepala mereka tuh mentok ke tembok masjid, tembok sebelah kiri yang atasnya itu ada jendela, dan kakinya itu ya selonjoran gitu ke kanan ya. Nanti bisa ditunjukin juga grafnya di sini biar kelihatan gambarnya. Nah, jadi mereka tuh tiduran kayak sarden gitu. Ada orang yang di saf 1, saf 2, saf 3, saf 4 gitu ya. Mereka berempat kan. Posisinya waktu itu yang di saf 1 itu si Jalik, saf 2 itu si Rahman, saf 3 itu si Doni, saf 4 itu si Ijat. Berbaris tuh mereka kayak sarden gitu kan, masing-masing dengan karpet safnya masing-masing gitu tidurnya. Pas mereka lagi tiduran kayak gitu, ngambil posisi, ini gak direncanain ya, tiba-tiba mereka langsung ngambil posisi aja kayak gitu. Si Doni yang ada di saf 3 itu langsung nepok si Rahman yang ada di saf 2 gitu. Rahman, jangan tidur di situ, itu kan saf 2 gitu. Lah emangnya kenapa? Lah emang gak pernah dengar rumor-rumor soal saf 2? Nah, jadi ini yang gue omongin di awal tadi ya. Ada banyak rumor yang tersebar di pesantren tersebut, dan salah satunya adalah rumor soal saf 2 ini ya. Jadi ada semacam pamali lah untuk orang-orang yang lagi nginep di dalam masjid, itu tuh gak boleh tidur di saf 2. Which mereka semua ini sebenarnya udah pernah denger juga nih soal saf 2 ini, termasuk Jali. Cuman ya rumor hanyalah rumor sampai itu terbukti bukan rumor gitu kan. Jadi kayak mereka biasa aja. Cuman malam itu si Doni ini entah kenapa dia kayak yang udah percaya banget lah sama rumor ini, sampai dia ngelarang si Rahman untuk
tidur di saf 2 gitu. Jangan tidur di situ, ntar lu kenapa-napa lu gitu. Nah yang lain kan ngedenger juga kan, Katrek juga si Jali juga akhirnya kayak nanya gitu, lah emang kenapa sih, emang beneran ya saf 2 itu emang lu pernah ngalamin? Nah di situ ceritalah si Doni, gue nggak pernah ngalamin tapi gue pernah denger dari senior, sebut aja namanya Samsul. Nah si Samsul ini katanya pernah ya mungkin pas mabit juga ya, pernah tidur di saf 2. Terus katanya dia bangun-bangun itu kayak keringetan gitu, kayak nggak tenang gitu tidurnya. Terus katanya ada beberapa anak juga yang kalau tidur di saf 2 itu pas bangunnya tuh di tempat yang beda. Kayak yang tadinya tidur di saf 2 tiba-tiba pas bangun udah di ubin gitu, udah di saf 5 atau di saf 6, atau mungkin udah di teras gitu. Kayak seolah-olah mereka tuh nggak dibolehin tidur di saf 2. Nah gara-gara itu si Rahman jadi ketakutan, karena memang si Rahman ini sebenarnya dari mereka berempat ya, si Rahman ini yang paling gampang ketakutan lah gitu, agak sedikit penakut anaknya. Jadi kayak udah kita di posisi lah, jangan tidur kayak gini. Terus tidurnya kayak gimana? Nah tercetuslah waktu itu ide kalau mereka itu bakal tidurnya tuh melintang. Jadi mereka akan pivot gitu ya. Jadi mereka semua akan tidur di saf yang sama, kepalanya ada di saf 2 dan kakinya ada di saf 3. Jadi berderetannya gitu ya. Gue juga sebenarnya agak gak ngerti ya, kalau misalnya memang mereka takut dengan saf 2, kenapa mereka tetap tidur dan berkaitan sama saf 2 gitu? Kenapa nggak di yang lain aja gitu kan, di saf 4, saf 5? Kalau mungkin seterusnya ya mungkin karena dingin ya di ubin, kan masih ada saf 4, saf 5 maksud gue. Cuman ya begitulah ceritanya ya teman-teman ya. Ini yang disampaikan sama Jali, mereka akhirnya memutusin untuk tidur kepalanya ada di saf 2 dan badan sama kakinya tuh di saf 3 gitu barengan. Nah tapi karena semuanya dalam formasi itu jadinya sama-sama kebagian saf 2, masih pada ketakutan nih, terutama si Rahman ya. Di situ Jali juga ngerasa nggak safe juga nih setelah ngedengar cerita itu. Dia bilang, anjir kalau misalnya posisinya kayak gitu, gue pokoknya maunya di dekat inilah, di dekat jendela gitu kan, jadi pojok kiri gitu. Mereka di situ masih ribut-ribut juga. Berubah lagi nih formasinya. Gimana nih kita gini aja deh, kepala ketemu kepala deh gitu. Akhirnya mereka buat kayak formasi bintang gitu. Si Rahman si Jali di saf 2 kepalanya, kakinya di saf 3. Si Rahman kepalanya di saf 2, kakinya di saf 1. Terus si Doni kepala dan badannya di saf 2 ya, kepala ketemu kepala yang lain. Terus kakinya yang dekat tembok berarti ya, sebelah kiri, saf 2 sebelah kiri. Kalau si satu lagi siapa namanya? Itu tadi si Ijat ya. Kalau si Doni di sebelah kanan ya, posisinya sama kayak Ijat tapi kebalikannya. Jadi kayak bintang gitu ya. Lihat di sini nih. Tapi di situ mereka masih belum settle juga tuh, masih kayak aduh gue takut nih gimana. Nah dari mereka semua sepertinya yang paling bodoh amat itu adalah si Ijat. Karena dari tadi dia kayak diam aja, cuek aja gitu. Pokoknya gue mau tidur lah kayak gitu ya. Emang anaknya ini agak cuek gitu dan sebenarnya dia juga orangnya agak pelor gitu ya. Kalau misalnya emang udah ngantuk, emang udah capek, bodo amat dia, pokoknya dia tempelin kepala tidur gitu. Nah mungkin di situ si Ijat udah kayak keriwahan sama anak-anak ini gitu ya. Aduh ribet banget deh. Akhirnya dia misah sendiri dan tiba-tiba dia udah tidur aja, dan posisinya itu kepalanya di saf 3, kakinya di saf 4. Aman tuh dia kan. Dan dia mepet sama tembok sebelah kiri gitu. Terus ngeliat, wah anjir udah tidur ini anak. Ya udah akhirnya mereka langsung deh ngambil posisi. Si Doni langsung ngambil posisi di sampingnya si Ijat, kepalanya di saf 3, kakinya di saf 4 ya. Nah di situ yang dua ini, si Jali sama si Rahman langsung gak habis pikir gitu kan. Bukan gak habis pikir sih, langsung gak mikir panjang. Karena yang dua langsung ambil posisi. Udahlah udah capek juga, udah malam juga, kita tidur. Jali langsung ambil posisi awal tuh. Dia langsung tidur melintang nih di saf 1, kepalanya mepet sama tembok, kakinya melintang tuh ke kanan. Si Rahman of course langsung ngisi posisi tengah. Kayaknya dia gak sadar waktu itu bahwa posisi dia itu adalah saf 2. Jadi full badannya itu di saf 2, kepalanya di sebelah kiri, jadi paralel sama si Jali ya. Kakinya melintang tuh ke kanan, full semua badannya di saf 2. Jadi posisinya mereka gitu ya, Jali, Rahman itu masing-masing saf 1, saf 2. Nah terus si Ijat itu ngambil saf 3-4. Si Doni juga ngambil saf 3-4 sebelahnya Ijat. Posisinya jadi kayak gitu. Beberapa waktu berlalu, akhirnya mereka tidurlah semua ini, kecuali si Rahman. Kayaknya si Rahman ini
lagi tiduran, masih belum bisa tidur, kepikiran sama obrolan-obrolan soal rumor SAF 2 tadi. Mungkin di situ juga dia secara nggak sengaja udah sadar nih, anjir ternyata gue di SAF 2 malah tidurnya. Tapi karena yang lain udah tidur semua dan posisi juga gelap ya di dalam masjid itu, dan dia juga posisinya udah kehimpit gitu, jadi mungkin mager dan takut untuk pindah posisi atau kayak gimana. Intinya dia di situ cuman unsettled aja gitu, kayak nggak tenang gitu dia. Dia jadi satu-satunya yang belum tidur. Nah, posisi dia itu kan kepala mepet ke dinding sebelah kiri musola, kakinya mengarah ke dinding sebelah kanan sana, cuman nggak mepet karena kan jauh ya jaraknya. Jadi otomatis kalau misalnya si Rahman itu ngedongak gini, dia itu pandangannya bakal langsung tembus ke jendela yang di sebelah sana nih, yang sebelah kanannya musola gitu kan. Nah itu yang terjadi malam itu, dia lagi gak bisa tidur, tiba-tiba kayak ada force yang ngebuat dia pengen ngeliat tuh. Dia pengen ngeliat ngedongak gini, bukan ngedongak sih bahasanya, jadi dia kepalanya dinaikin gitu terus ngeliat lurus ke arah dinding sana, ke arah jendela yang tembus keluar. Dan jendela itu kalau tembus keluar itu langsung bener-bener paralel banget tuh, lurus banget. Itu adalah kamar mandi dan tempat wudhu cewek, which is di sebelahnya itu juga ada tempat cowok juga gitu kan. Nah tapi karena di lurusan itu jendela, jadi dia bisa ngeliat tembus tuh langsung ke tempat cewek. Pas si Rahman ngeliat set kayak gitu kan, di situ dia langsung panik karena dia ngeliat sosok siluet warna hitam yang bentuknya kayak bentuk orang berdiri di situ, tapi hitam semua. Posisinya itu ada di luar masjid ya, di depannya area wudhu sama kamar mandinya cewek. Nah di situ dia langsung panik gitu kan, ngeliat kayak begituan, astagfirullahaladzim apa nih. Dia langsung refleks ngebangunin si Doni yang di sebelah kanan dia. Di sebelah kanan dia itu kan ada kepalanya Ijat sama kepalanya Doni gitu kan. Entah kenapa dia langsung refleks ngebangunin Doni gitu. Don bangun Don. Itu apaan Don, gue takut gitu. Si Doninya langsung kebangun gitu kan. Apaan sih gitu. Itu tadi gue ngeliat sesuatu, gue ngeliat penampakan hitam di luar gitu. Udahlah tidur aja, udah malam tuh, yang lain juga udah tidur tuh, si Jali juga udah tidur tuh di sebelah lo. Nah tiba-tiba si Jalinya nyaut dari samping, gue belum tidur Don gitu. Ternyata si Jalinya juga belum tidur, entah kenapa gitu kan. Nah si Rahman juga langsung cerita gitu ke Jali, Jal tadi gue ngeliat itu tuh di luar ada penampakan hitam. Nah, pada saat cerita itu penampakannya tuh udah gak ada, tapi dia yakin banget dia tadi tuh ngeliat siluet hitam di depan tempat wudhu cewek, posisinya di luar. Jadi dia benar-benar hadap-hadapan banget tuh, ada berdiri hitam kayak gitu kan, hitam pekat banget. Dia cerita kayak gitu ke Jali-Jalinya, gue serius lu, ini udah malam ya, udah gini deh, ribet banget sih, udah kita tukeran aja deh. Akhirnya tukeran posisi tuh mereka. Si Doni lanjut tidur lagi di tempat yang sama, si Rahman pindah tuh, geser dia ke sebelah kiri ke SAF 1. Si Jali pindah ke SAF 2. Sekarang grafiknya jadi seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjutlah mereka tidur. Waktu itu nggak ngeh juga itu jam berapa. Intinya mereka lanjut tidur ya. Mungkin sih kalau dikira-kira ya jam 1 atau setengah 2 gitulah ya, menuju ke jam 2. Lanjutlah di situ dan Jali akhirnya waktu itu tidur di SAF 2. Entah pada saat itu Jali itu nggak sadar kalau dia tidur di SAF 2, atau mungkin dia sadar tapi nggak peduli banget ya. Mungkin karena udah ngantuk atau kayak gimana, jadi ya udah dia lanjut aja tidur di SAF 2. Nah dia sempat pules tuh, sempat ngeliat, sempat tidur gitu ya. Nah setelah beberapa waktu lewat, si Jali tiba-tiba kebangun nih karena dia pengen pipis nih, rasanya aduh kebelet nih pengen pipis. Kebangun kan dia. Nah pas kebangun kan dia langsung ngeliat ke depan tuh. Di depan tadi kan ada jendela-jendela itu yang gue bilang. Nah di dinding itu juga, dinding kanannya musola itu ada pintu juga tuh di situ. Ada pintu yang ternyata pas si Jali. Nah tadi kan gue bilang tuh di area depannya persis si Jali, kalau dia bangun kayak gini, kayak si Rahman tadi, itu kan dia langsung ngeliat di depannya dia tuh ada jendela gitu kan, dan ada pintu juga di situ. Nah pas dia kebangun gara-gara kebelet pipis itu, dia kan otomatis langsung ngeliat gitu dong, dan di situ dia nyadar pintu yang di depannya dia tuh udah kebuka. Nah sempet kepikiran gitu kayak anjir pintunya kebuka cok, aduh tapi kebelet gitu kan. Dia langsung minta temen dong, gak berani sendirian, apalagi dia ngeliat ada pintunya kebuka gitu. Dia langsung bangunin Doni nih sebelah dia. Entah kenapa ya si Rahman sama si Jali ini pada ngebangunin Doni. Padahal kalau gue jadi mereka, gue bakal bangunin Ijat karena dia cukup bodoh amat orangnya gitu kan.
Tapi dia ngebangunin Doni, Don bangun Don, temenin gua kencing dong, gua mau kencing, temenin gua kencing dong. Karena kan kencingnya ke sana kan, ke arah yang pintunya kebuka itu. Doni kebangun cuman kayak apa sih Jal gitu. Temenin gua kencing, enggak, lu sendirian aja dekat ini gitu. Dia lanjut tuh tiduran gitu kan. Wah emang bener-bener nih si Dani anak satu kan. Nah akhirnya si Jali duduk tuh, dia cuma duduk aja gitu kan sambil ngeliatin ceiling, ngeliatin kiri kanan. Nah pas dia ngeliat gitu, dia baru nyadar ternyata pintu yang kebuka bukan cuman pintu yang di depannya dia ini, which is itu sebelah kanannya masjid, tapi pintu yang di dekat dia juga, yang di sebelah kirinya masjid itu kebuka juga. Dan pintu yang sebelah kanannya dia itu, which is pintu belakangnya masjid ya, yang dekat saf cewek, itu kebuka juga. Jadi semua pintu, semua akses masuk ke masjid itu kebuka semua. Dia ngeliatin gitu kan, wah kebuka semua nih pintu, kenapa ya? Serem juga. Nah pas dia lagi ngeliatin ke kanan sini, itu kan dia ngeliatin pintu yang dekat saf cewek itu ya, pintu utama masjid lah kita bilang, karena itu langsung kalau ngeliat ke kanan itu langsung tembus ke pagar dan itu langsung tembus ke jalanan gitu. Orang kalau masuk masjid ya itu dari situ gitu. Pas dia ngeliat ke sana, tiba-tiba dia langsung merinding sebadan-badan kayak gitu. Karena si Jali ngeliat ada sosok hitam yang berdiri di arah sana, di luar masjid, di luar pagar masjid. Berdiri sosok hitam. Area luar itu gelap, tapi sosok hitamnya ini lebih gelap lagi. Jadi benar-benar kelihatan ada sesuatu yang berdiri di situ, pitch black. Dan itu bentuknya ya kayak bentuk manusia gitu, berdiri doang, kayak seolah-olah entah perasaannya atau gimana itu kayak ngehadap ke dia. Di situ dia udah cukup kaget dan cukup panik gitu kan. Cuman dia mungkin masih kayak berusaha denial, mungkin kayak gue salah lihat kali atau kayak gimana gitu kan. Dia nggak mau perhatiin lagi tuh. Di situ dia ngerasa unease ya, unsettled, karena kok tiba-tiba pintunya kebuka semua. Akhirnya dia ngebangunin si Rahman nih yang di sebelah kirinya dia yang lagi tiduran dengan nyenyaknya dan santainya di saf 1 gitu kan, aman nih dia. Nah di situ si Jali sempat mikir juga, ini pintu kebuka apa jangan-jangan si Ustadz Ismail udah datang ya? Ini emang udah jam 3 gitu kan. Dia bilang tuh ke si Rahman, ini Ustadz Ismail udah balik kali ya? Ini udah pada kebuka, coba lu cekin dong ke ruang tahfiz gitu. Nah ruang tahfiz tuh yang kayak gue bilang tadi, itu ada di area depannya musola ya. Jadi kalau mau keluar tahfiz tuh harus keluar lewat pintu yang di depannya Rahman sama Jali persis ini, pintu sebelah kanan yang ada tempat wudhu cewek sama cowok sama kamar mandi. Nah itu harus keluar, terus belok kiri, muter dikit, di situ ada satu ruangan tahfiz di situ. Nah di situ Rahman juga ya udah dia mau ngecekin gitu kan, karena kalau misalnya bener ada Ustadz Ismail ya mereka harusnya aman gitu kan. Jadi ada sedikit rasa aman dan keberanian untuk si Rahman tuh ngecek ke sana. Keluarlah dia gitu kan, nengok, ruangan tahfiz ketutup, gelap gitu kan. Nah ada nih Ustadz Ismail, ngapor lah dia ke Jali gitu kan. Gak ada Ustadz Ismail, gak ada gitu. Gak ada Ustadz Ismail. Terus ini pintu kenapa pada kebuka semua? Yaudah tutupin lah mereka. Si Rahman nutupin pintu yang sebelah kanan yang dekat sama tempat wudhu sama toilet itu. Si Jali nutupin pintu yang dekat sama tempat mereka tidur yang di sebelah kiri yang musola gitu. Mereka tutup. Nah abis si Rahman nutup yang pintu sebelah kanan itu, dia langsung ke depan nih, ke area belakang musola berarti ya, area saf belakang, untuk nutupin pintu yang ada di sana yang langsung tembus ke gerbang itu. Nah pas dia mau nutup pintu di sana, tiba-tiba di situ si Rahman teriak. Si Jali ngedengar tuh si Rahman teriak, tapi dia teriaknya tuh kayak tahan gitu, kayak mau teriak keras tapi mungkin saking nervous atau saking gugup, saking paniknya itu kayak ketahan kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak teriak yang udah panik banget lah gitu. Dan dia kayak langsung jatuh, langsung kejang kayak gitu. Si Jali panik kan ngeliat dia kayak gitu, langsung ngebangunin dia lagi, bangun. Itu si Doni sama si Hijat tuh langsung kayak dijampah, dibangunin, guncang gitu, bangun. Di situ mereka kebangun kan, kenapa ikut panik juga gitu tiba-tiba karena kebangun kaget kan. Nah si Jali langsung bilang gitu tuh, Rahman tuh kenapa tuh di depan tuh dia kejang kayak gitu. Mereka langsung nyamperin tuh, langsung narik si Rahman ke tengah musola lagi. Untungnya pintu udah ditutup ternyata tadi sama si Rahman, kayaknya sebelum dia teriak atau pas dia teriak kayak gitu ya. Ditanyain lah tuh, lu kenapa weh, kenapa weh. Di situ Jali sempat mikir nih anak jangan-jangan kesurupan nih gitu kan. Ternyata enggak, si Rahman tuh cuma ketakutan parah, itu kelihatan lah mukanya pucet, tangannya gemeter gitu ya. Ditanyain lah kenapa.
Akhirnya begitu dia udah mulai tenang, udah mulai agak ditenangin gitu ya, nafasnya udah mulai normal lagi, udah gak ngos-ngosan, ceritalah si Rahman ini kalau ternyata tadi itu dia pas nutup pintu, kan dia pintunya 2 gitu ya. Pas dia nutup pintu kayak gini, dia ngeliat lagi di luar gerbang itu ada sosok makhluk yang warnanya hitam berdiri di sana, kayak yang dilihat sama si Jali tadi. Nah, dia pertamanya ngeliat cuma kayak itu tersentak gitu aja kan. Tapi tiba-tiba sosok itu langsung mendekat, zoom gitu. Jadi bukan yang kayak hilang terus muncul di depannya si Rahman, enggak. Jadi kayak jalan cepet, nembus pagar langsung ke depannya si Rahman. Itu yang membuat dia langsung teriak dan kaget, langsung sambil nutup pintu, dia langsung mental, langsung panik gitu kan, langsung kejang-kejang nih anaknya, kayak langsung step gitu kan ya. Dan itu dia udah kayak udah yakin banget ini bukan halusinasi deh, ini beneran ada setan yang ngegangguin gua gitu. Diceritain lah ke teman-temannya. Nah di situ si Doni ngomong kan, ya sebenarnya gua udah tahu sih, gua denger nih dari senior gua yang Samsul tadi itu. Emang ada banyak juga senior yang ngalamin di sini, tidur di saf 2 terus keganggu. Ya beberapa dari mereka ngeliat juga sosok hitam, kadang ngeliatnya di sana, kadang ngeliatnya di sana, beda-beda lah. Intinya ya kayak gitu, mereka kadang dipindahin, tiba-tiba pas bangun tidurnya pindah, terus mereka ngeliat sosok hitamnya. Jadi ya kayaknya emang rumor saf 2 tuh emang bener deh gitu. Wah iya sih, ini udah pasti bener sih, orang gua ngeliat langsung, kata si Rahman kan. Dan si Jali juga kayak gitu kan, Jali juga ngomong tuh, ya gue percaya sih, gue juga ngeliat juga soalnya tadi gitu. Akhirnya di situ mereka ya panik bareng-bareng lah akhirnya kan. Terus mereka kayak apa kita sholat ini aja ya, sholat tahajud aja ya. Udah kita sholat tahajud aja yuk bareng-bareng, itu sholat tahajud. Akhirnya mereka bareng-bareng lah berempat gitu kan keluar, mungkin karena rame-rame jadi lebih berani gitu ya. Lah mereka berempat keluar terus masuk sholat tahajud lah mereka. Akhirnya mereka sebenarnya nggak tahu pasti itu jam berapa, nggak merhatiin ya, padahal sebenarnya ada jam juga sih di situ. Mereka nggak merhatiin jam, yang jelas mereka sholat tahajud mungkin untuk nenangin diri juga, supaya netral juga kayak gitu kan. Katanya waktu itu Jali dan teman-teman itu sholat tahajud cuma 2 rakaat aja. Nah habis mereka sholat itu, mereka ngeliat nih ke arah pintu utama ya, itu ada Ustadz Ismail yang datang. Ustadz Ismail datang masuk ya ke gerbang, terus dia langsung jalan, dia gak langsung masuk ke masjid tuh, dia langsung jalan ke belakang ke ruangan tahfiz tuh. Terus gak lama dari ruangan tahfiz dia baru jalan lagi mau masuk ke dalam masjid. Itu dia bawa Quran sama tasbih gitu ya, kayak yang ngambil di ruangan tahfiz tadi. Nah anak-anak tuh langsung kayak itu Ustadz Ismail udah datang, udah pura-pura doa gitu kan. Langsung tuh pura-pura jadi anak teladan semua kan, baca doa segala macam. Nah tapi dari ruangan tahfiz itu si Ustadz Ismail tuh gak langsung masuk ke dalam masjid, tapi ke depan lagi ke gerbang untuk nutup pintu gerbang. Karena ternyata pintu gerbangnya itu tadi pas Ustadz Ismail datang posisinya tuh udah kebuka, cuman kebukanya itu ke dalam. Nah harusnya gerbang itu tuh kalau buka itu keluar baru dia bisa kebuka full. Karena kalau ke dalam arah masjid gitu ya, dibukanya itu bakal mentok ke kan kalau biasanya masjid tuh agak tinggi gitu ya, agak tinggi dari halaman di luar masjid. Nah itu bakal mentok ke situ. Dan sebenarnya si Ustadz Ismail tuh udah sering ngomongin ke anak-anak kalau misalnya buka gerbang ini bukanya keluar ya, jangan ke dalam. Soalnya kalau ke dalam itu kunci gerbang, kan gerbang ada slot kunci ke bawah tuh, itu suka nyeret tuh di lantai dan itu bikin ngebekas gitu kan. Nah jadi si Ustadz Ismail langsung nutupin tuh pintu yang posisinya udah kebuka ke arah dalam, nutupin. Nah sebenarnya pintu kebuka ini udah disadarin juga nih sama si Jali pas dia lagi narikin Rahman tuh tadi, pas lagi stepnya kumat nih si Rahman gitu kan. Pas dia lagi ketakutan dia narikin itu, si Jali sempat ngeliat deh pintu pagarnya kok kebuka nih ke arah dalam. Nah gak ngerti tuh apakah pintu pagar itu kebuka gara-gara makhluk tadi datang mendekat ke arahnya si Rahman itu atau enggak ya. Sebenarnya gak dijelasin juga dan mungkin si Jalinya juga gak tahu juga. Cuman yang jelas tuh pintu kebuka ke dalam. Nah abis ngenutupin pintu gerbang itu, Ustadz Ismail langsung masuklah ke dalam masjid gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz. Udah yuk sekarang kita sholat tahajud bareng-bareng ya. Oh udah Ustadz, tadi kita udah sholat tahajud gitu kata mereka. Saya saranin sih sholat tahajud lagi.
Nah di situ kan begitu si Ustadz Ismail ngomong kayak gitu, Jali dan kawan-kawan tuh, terutama Jali tuh langsung kayak yang dek gitu. Wah, si Ustadz Ismail ngomong kayak gini, jangan-jangan dia tahu nih kita digangguin nih. Dia langsung senggol-senggolin teman-temannya, senggol Rahman dan lain-lain, kayak udah ikut aja. Sholat lah mereka berjamaah sama si Ustadz Ismail ya. Malam itu katanya waktu itu sholatnya 11 rakaat ya, cukup panjang itu. Dan itu normal sebenarnya, karena katanya Jali biasanya mereka bisa sampai 20 rakaat bahkan ya kalau sholat tahajud sama Ustadz Ismail. Cuman malam itu 11 rakaat, nggak tahu ada tujuannya kayak gimana gue nggak ngerti juga. Setahu gue juga biasanya sholat itu kalau sholat malam itu genap ya, kelipatan 2, mungkin ditambah sama witir kali ya malam itu ya. Mungkin mereka sholat 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat kali ya. Ya detailnya gue nggak begitu tahu lah. Intinya mereka sholat 11 rakaat. Habis sholat si Ustadz Ismail ngomong, saya ceramah sebentar ya. Wah, deg-degan juga mereka, mau ceramah nih. Yaudah ya, oke. Duduklah mereka berempat itu, Ustadz Ismail berceramah lah ya di situ. Nah ceramahnya itu justru lebih terasa kayak detention lagi gitu, kayak mereka kayak bukan khotbah tapi mereka diceramahi gitu. Si Ustadz Ismail tuh langsung ngeleparin mereka sama pertanyaan, kalian itu tahu nggak sih adabnya kalau misalnya kalian sholat, kalau misalnya kalian tidur di rumah Allah gitu, di masjid, kalian tahu nggak sih adabnya tuh harus kayak gimana? Mereka pada diem semua gitu kan. Ustadz Ismailnya habis itu nanya, kalian itu kesini bawa apaan? Pada diem semua gitu kan. Nah Jali langsung ngomong, karena yang lain pada diem mungkin Jali merasa ada obligasi untuk ngomong gitu kan, untuk ngejawab. Dia langsung jawab, ini sih Ustadz tadi cuman bawa bantal nih sama barang-barang lain gitu. Oh iya gitu. Kalian bawa makanan? Oh gitu, langsung jeder gitu semuanya kan. Iya sih Ustadz, tadi bawa makanan buat ngemil sama anak-anak. Nah di situ dibantuin juga tuh sama Ijad, ikut ngomong juga tuh. Iya Ustadz, tadi saya juga yang minta biar bisa ngemil-ngemil bareng Ustadz sebelum tidur gitu. Oh iya. Nah kalian sebelum tidur, kalian tidur jam berapa? Mungkin kurang lebih jam 12-an gitu Ustadz gitu. Kalian sebelum tidur pada wudhu dulu nggak? Wah diem gitu kan, langsung krik-krik mereka kan. Gak sih Ustadz gitu, karena memang mereka habis makan tadi kan langsung tidur gitu, gak ada yang wudhu. Nah itu dia, kalian kalau misalnya tidur di rumah Allah, ngapain pun lah, kalian masuk sholat, kalian mau nongkrong, kalian mau ngapain, itu kalian harus suci, kalian harus wudhu dulu. Terus tiba-tiba Ustadz Ismail langsung lemparin pertanyaan yang lebih ngejeder lagi. Kalian ada yang tidur di sini nggak? Dia nunjuk saf 2. Dia langsung nanya gitu, kalian ada yang tidur di sini nggak? Nggak ada Ustadz, nggak ada, kita tidurnya di pojokan gitu. Sebenarnya mereka ada yang tidur di saf 2 gitu kan. Cuman poin yang ditunjuk sama Ustadz Ismail itu saf 2 tapi di tengah-tengah. Jadi mereka seolah-olah kayak apa ya, mereka nggak bohong sih sebenarnya gitu. Cuman ya nggak bener juga. Habis itu diterangin lagi sama Ustadz Ismail, tapi kalian ada yang tidur di saf 2 kan gitu. Saya Ustadz, kata si Rahman langsung ngaku. Nah di situ si Rahman ngaku kan, iya Pak Ustadz, saya cuman tidurnya sih di pojok sih Pak Ustadz, di saf 2 tapi di pojok gitu. Nah Pak Ustadz Ismail langsung ngomong, ini sebenarnya nggak banyak yang tahu sih, tapi sebenarnya kalau misalnya mabit kayak gitu pada tidur, saya suka bangunin anak-anak yang tidurnya di saf 2. Saya suruh pindah, bangun, jangan tidur di sini, jangan tidur di saf 2, pindah aja di saf 3, saf 4 kayak di mana terserah. Pokoknya jangan tidur di saf 2, kata Ustadz Ismail. Nah Ustadz Ismail tanya terus ke si Rahman, nama kamu siapa? Rahman Pak Ustadz. Rahman, kamu tadi gimana pas tidur? Iya Pak Ustadz, saya digangguin. Digangguin gimana? Ya saya kebangun terus saya ngelihat ada sosok Pak Ustadz, ada sosok di dekat toilet cewek, sama saya juga ngelihat sosoknya ada di depan di daerah pagar. Habis itu dia masuk Pak Ustadz ke dalam area masjid. Oh sosok kayak apa yang kamu lihat? Itu hitam tinggi Pak Ustadz, jelek lah pokoknya gitu. Jangan macem-macem kamu ngomongnya, jangan sembarangan ngomong gitu. Itu adalah penjaga masjid kita. Sosok itu emang ada di sini dan dia yang ngejagain masjid kita. Dia yang memastikan orang-orang yang masuk ke dalam rumah Allah itu suci,
dan gak buat keributan. Nah jadi ya dia ada di situ buat ngejagain dan ngeliatin anak-anak yang ada di sini. Kamu jangan sembarangan ngomongnya gitu. Oh iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Ada lagi nggak dari kalian yang ngeliat? Di situ Jali langsung ngomong gitu. Iya Pak Ustadz, saya juga ngeliat tadi di depan. Cuman saya pikir kayaknya itu sih halusinasi saya aja. Saya ngebayangin doang gitu. Ustadz Ismail malah bilang, bukan, kamu bukan berhalusinasi. Dia beneran ada di situ. Langsung ngejedel kan tuh si Jali kan kayak, berarti ini rumor beneran dan tadi gue beneran ngeliat gitu ya, penunggu sini, penunggu masjid nih ternyata kalau katanya Pak Ustadz Ismail gitu. Nah dari situ Pak Ustadz Ismail langsung nyeramahin mereka lah gitu kan. Jadi penunggu ini tuh memang ngejagain masjid kita dan memang dia nggak suka kalau misalnya ada orang-orang yang masuk ke masjid ini kondisinya tuh lagi nggak suci, kondisinya tuh lagi berantakan dan bikin onar di masjid, bikin ribut di masjid, itu dia nggak suka gitu. Jadi kita kalau masuk masjid ini ya memang harus jaga kebersihan, jaga sopan santun dan harus dalam keadaan berwudu semua. Dan ya dia memang agak sensitif nih sama saf 2, makanya saya selalu mastiin jangan sampai ada yang tidur nih di saf 2. Nggak tahu kenapa dia tuh sensitif nih sama saf 2 gitu kata Ustadz Ismail. Tiba-tiba Ustadz Ismail ngomong lagi, nanya ke si Rahman, Rahman, kamu itu udah mandi wajib belum? Di situ Rahman mukanya langsung panik gitu kan, iya Ustadz belum gitu. Di situ mukanya kelihatan banget tuh, muka panik, muka takut, muka malu gitu kan. Nah itu dia mungkin kenapa kamu digangguin yang paling parah dari yang lainnya. Udah, sekarang kalau gitu kamu balik ke asrama. Kamu balik ke asrama, kamu mandi ya, mandi wajib. Nanti kamu balik lagi pas waktu subuh. Kita sholat subuh di sini bareng-bareng. Tapi kamu balik ke asrama nggak boleh lari, jalan biasa aja, nggak boleh takut. Kamu baca doa aja dan ingat doa keluar masuk masjid. Kalau misalnya kamu nggak hafal ya udah, kamu bismillah dan salam aja gitu ya. Terus kamu baca doa sepanjang perjalanan. Oh iya Ustadz, iya Ustadz. Di situ sebenarnya si Rahman takut juga gitu kan, nggak boleh lari lagi. Akhirnya ya mau nggak mau, daripada ini kan udah bertitah nih si Ustadz Ismail gitu kan, si Ustadz paling sakti di pesantren itu udah ngasih arahan. Ya mungkin kalau dia nggak ngelakuin arahan itu bakal lebih parah. Akhirnya dia ya udah gitu kan, dia udah tahu dia salah juga. Dia Ustadz saya balik. Dia langsung balik, dia jalan tuh, benar tuh jalan menuju ke asramanya dia. Nah pas si Rahman udah balik, itu sebenarnya si Jali kasihan ya, dia pengen nemenin. Cuman si Jali mikir, lah nih anak ternyata nggak suci, mereka juga nggak ada yang tahu tuh nih anak ternyata belum mandi wajib gitu. Ntar malah jadi target setan-setan yang ada di sini, gue ikut kena juga. Akhirnya si Jali ngurungkan niatnya gitu kan. Nah pas si Rahman udah cabut, sisa mereka bertiga di situ, ya si Ustadz Ismail nakarin lagi ke mereka. Itu si Rahman digangguin seperti itu karena dia selain dia nggak wudu, dia juga ternyata nggak suci masuk ke masjid. Jadi kalian make sure ya, kalian pastiin kalau kalian ke masjid itu harus suci, hormatin rumah Allah gitu. Ya Ustadz, ya Ustadz. Dan gak lama ya, waktu subuh tiba, si Rahman pun akhirnya balik ke masjid dan mereka sholat subuh bareng-bareng. Selesai sholat subuh pun acara selesai, mabit hukuman mereka selesai dan ya mereka dibubarin. Nah pada saat itu ya si Rahman langsung diinterogasi ya kan sama teman-temannya nih yang bertiga. Tadi gimana pas lu cabut, aman gak gitu? Aman sih, gue nggak berani lari juga, gue jalan aja gitu sambil gue baca doa. Emang tadi yang lu lihat gimana sih penampilannya gitu? Serem banget gila, itu hitam, tinggi, itu kurang lebih kayak 2 meter gitu, tinggi besar, terus badannya hitam semua dari atas sampai bawah. Terus yang bikin gue takut ya itu, dia tiba-tiba maju ke depan muka gue kayak jump scare gitu. Itu yang bikin mereka panik. Dan akhirnya ya mereka berempat pun hakul yakin dan percaya bahwa rumor saf 2 itu adalah benar dan mereka udah ngalamin sendiri. Gitu deh ceritanya guys. Wah ini keren banget nih. Ceritanya ngeflow banget dan detail banget dari Bang Jali. Dan sebenarnya Bang Jali itu banyak banget nih cerita di pesantrennya dia. Jadi gue lagi tekanan nih, lagi nodong-nodongin Bang Jali. Ayo dong share lagi biar kita bisa dengerin bareng-bareng. Mungkin kebanyakan ceritanya bakal ada di segmen jadi ceritanya di TikTok ya, cerita-cerita pendek. Cuman mungkin kalau misalnya nanti gue dapet cerita dari Bang Jali yang punya flow cukup panjang, detail cukup panjang kayak gini, gue bakal sampein dan ceritain di YouTube. Oke? Thank you banget semuanya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa kita ada segmen baru di aplikasi IDN ya.
di IDN Live-nya itu jadwalnya setiap hari ada jadwal tambahan, gue bakal ngasih tahu di instastory gue ataupun di Sua Malam. Jadi make sure kalian ikutin semuanya, follow, jangan lupa subscribe juga. Semua ini udah malam guys, gue capek banget ya Allah, lapar lagi. Semua detailnya ada di kolom deskripsi, diklik-klikin aja. Jangan lupa yang punya cerita-cerita boleh share di emailnya Suamalam di suamalam.horror@gmail.com. Kalau yang mau berinteraksi sama gua, kita ketemu di IDN Live setiap 1 minggu jam 11 tadi. And I'll see you guys in the next story.